Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kuliah pemasaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi mengenai pricing. Di sini judul lengkapnya adalah Developing Pricing Strategies and Program. Seperti biasa, di awal perkuliahan atau di awal materi, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kondisi pricing saat ini. Kita perlu melihat adanya perubahan lingkungan pricing, di mana kita bisa melihat dari dua aspek. Yang pertama adalah dari sisi buyer, yang kedua dari sisi seller ataupun dari kedua belah pihak. Yang pertama adalah perubahan yang terjadi pada sisi buyer dengan kemajuan teknologi dan akses internet saat ini. Buyer dapat mendapatkan perbandingan harga secara cepat dari ribuan vendor. Kita bisa lihat misalkan kalau untuk di bidang traveling, kemudian perhotelan gitu. Kita bisa lihat contohnya di Trivago. Dia menyediakan ribuan vendor, baik itu hotel, baik itu mungkin tiket penerbangan dan lain sebagainya. Kita bisa kemudian dengan cepat membandingkan dari ribuan vendor mana yang termurah, mana yang termahal, gitu. Sehingga vendor bisa mendapatkan harga yang paling bersaing. Kemudian yang kedua adalah kita bisa juga mencari harga yang kita inginkan ataupun rentang harga yang kita inginkan, dan kita akan menemukannya dengan mudah. Contohnya misalkan di Traveloka, kita bisa menemukan dengan mudah misalkan kalau kita ingin order kamar di suatu hotel dengan budget misalkan 100 sampai 200, kita dengan cepat bisa menemukan. Atau misalkan dengan budget 500 sampai 1 juta, itu pun kita juga bisa dengan cepat menemukan. Yang terakhir adalah kita biasanya bisa memperoleh produk-produk yang gratis. Nah, contohnya produk-produk open source. Apalagi misalkan saat ini, misal di Play Store ataupun di App Store, di iStore, gitu ya, Apple Store, kita bisa mendapatkan begitu banyak aplikasi free tanpa berbayar. Meskipun biasanya aplikasi free ini cukup terbatas fiturnya. Kalau kita menginginkan fitur lebih, biasanya kita harus berlangganan. Tetapi ketiga hal ini merupakan perubahan yang terjadi saat ini, di mana buyer mendapat banyak kemudahan dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Kemudian dari sisi seller, seller dapat memonitor perilaku konsumen dan juga memberikan penawaran khusus untuk setiap individu yang khusus, gitu ya. Dia bisa mengetahui misalkan, oh individu A dengan email ini biasanya mencari misalkan kalau hotel dengan rentang harga sekian. Berarti nantinya apa? Dia akan bisa menawarkan ke konsumen tersebut, gitu ya, untuk harga vendor-vendor dia yang memiliki rentang harga tersebut, gitu. Sehingga uh, seller bisa mengambil manfaat dari iklan. Kalau dia bisa mengiklankan salah satu vendor atau produk dia, itu lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelanggan tertentu sebuah harga khusus. Siapa tahu misalkan dengan memonitor pelanggan, dia seller bisa mengetahui, oh pelanggan mana yang sering melakukan transaksi, mana yang jarang lah. Pelanggan yang sering ini bisa kemudian dia berikan harga khusus atau mungkin kupon diskon. Kemudian kalau kita lihat dari kedua belah pihak, yaitu baik seller ataupun buyer,
Mereka sebenarnya bisa dengan mudah saat ini menegosiasikan harga dalam bentuk lelang atau pertukaran secara online ataupun secara langsung. Nah, ini bisa dilakukan melalui contohnya situs eBay. Nah, ini adalah perubahan lingkungan penetapan harga sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Nah, cuman biasanya ada beberapa seller yang kemudian salah atau keliru atau tidak tepat dalam menetapkan harga. Nah, beberapa kesalahan yang biasa diperbuat dalam penentuan harga adalah yang pertama, menghitung harga itu hanya secara konvensional. Contohnya misalkan mereka hitung harga pokok penjualan yaitu total biayanya kemudian ditambahkan dengan margin profit sama dengan harga. Tanpa melihat kemudian apa pesaing mereka sendiri. Berikutnya yang kedua, kesalahan yang kedua adalah gagal merevisi harga sebagai respon terhadap perubahan pasar. Pasar itu sangatlah dinamis. Bisa jadi pesaing-pesaing juga sangat dinamis dalam menentukan harga. Nah, seringkali biasanya perusahaan terlambat atau tidak responsif terhadap perubahan pasar, perubahan permintaan, ataupun perubahan harga dari kompetitor. Nah, sehingga mereka gagal dalam merevisi harga tersebut. Yang ketiga adalah menetapkan harga secara independen terhadap bauran pemasaran yang lain. Berarti seperti kalau kita mengacu pada yang pertama, dia hanya menetapkan harga berdasarkan misal dari harga pokok penjualan, ditambahkan margin, sudah, tanpa kemudian dia melihat bauran pemasaran yang lain, misalkan tempat. Tempat ini juga bisa akan mempengaruhi harga jual, gitu ya. Misalkan tempat yang rame dan sepi, gitu ya. Tempat yang mungkin di tengah perumahan elit, itu pasti bisa juga dipertimbangkan dalam menetapkan harga. Lah, banyak kasus perusahaan tidak mempertimbangkan aspek bauran pemasaran yang lain, seperti tempat, promosi, ataupun produk itu sendiri. Yang terakhir adalah gagal menentukan variasi harga berdasarkan item produk, berdasarkan segmen pasar, berdasarkan saluran distribusi, dan juga kesempatan ataupun keseringan pembelian, frekuensi pembelian. Nah, bisa terjadi juga di sini perusahaan terlalu abai gitu terhadap segmen pasar mana yang dia sasar. Beda segmen bisa jadi pricingnya juga beda. Beda item produk juga bisa berbeda juga, gitu ya. Ataupun misalkan item produk sama, kemudian volumenya berbeda, itu tidak harus kemudian penetapan harganya juga secara proporsional, gitu ya. Misalkan 100 ml harga misal sampo, gitu ya, 100 ml harga 5.000, kalau 200 ml harga 10.000. Tidak harus seperti itu juga. Nah, kegagalan-kegagalan ini yang kemudian harus dihindari oleh perusahaan. Nah, dalam menghindari hal-hal tersebut, perusahaan perlu mengetahui beberapa aspek, gitu ya. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui yang namanya consumer psychology and pricing, gitu ya. Biasanya berdasarkan psikologi konsumen ada 3 hal yang biasa diperhatikan oleh konsumen terhadap suatu harga produk. Yang pertama adalah reference price, harga acuan. Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan harga referensi internal, yaitu harga yang dia ingat terakhir, ataupun referensi eksternal, harga dari
produk yang sama tapi dari merek yang lain. Nah, biasanya konsumen pada saat ingin membeli suatu produk, dia akan berusaha membandingkan dengan kedua referensi harga tersebut. Kemudian yang kedua, banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Biasanya sudah umum dipahami oleh banyak konsumen, harga itu berkorelasi secara positif terhadap kualitas. Kalau kualitas bagus, harga bagus. Begitu juga dengan sebaliknya. Harga tinggi biasanya menunjukkan kualitas yang tinggi pula. Oke, yang terakhir adalah price ending. Nah, banyak penjual percaya bahwa suatu harga harus diakhiri dengan angka ganjil. Nah, ini kalau misalkan kasus di Amerika gitu. Perbedaan antara $299 dengan $300 ini bagi konsumen biasanya cukup signifikan. Dalam artian apa? Konsumen akan memandang harga $299 itu masih dalam pengertian 200-an gitu ya. Sedangkan kalau sudah $300, ini konsumen sudah berpikir, oh sudah 300 gitu. Berarti jauh lebih mahal dibandingkan yang 200-an. Begitupun juga untuk kasus di Indonesia, misalkan ada produsen yang menetapkan harga misal Rp9.990, tidak dengan 10.000. Nah, ini 3 hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menetapkan harga dengan mempertimbangkan harga dan psikologi konsumen. Nah, untuk yang price quality inferences, ini hal yang sudah umum, kita tidak akan bahas lebih lanjut. Untuk yang kedua hal yang lain, reference price dan price ending, coba kita bahas lebih dalam sedikit. Yang pertama adalah terkait dengan harga acuan. Ya. Harga acuan yang biasanya dipakai oleh konsumen ada beberapa sumber. Yang pertama adalah dia akan mengambil dari harga ini wajar atau tidak, ya, menurut preferensi personal mereka sendiri. Berikutnya adalah harga khusus, gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan produk-produk khusus, produk misalkan untuk niche market ataupun produk-produk premium. Nah, ini juga pada saat untuk membeli produk-produk khusus tersebut sebagai dijadikan acuan, gitu ya, dijadikan acuan untuk sebagai pembanding pada saat mereka membeli suatu produk, gitu ya. Contoh misalkan kalau produk premiumnya harganya 100.000, lah ini yang tidak premium kok harganya 110.000, lah ini konsumen pasti akan tidak jadi beli. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah last price paid, harga yang dibayar terakhir. Yang konsumen ingat terakhir, misalkan untuk suatu produk, gitu. Contoh misalkan sampo, dia membayar untuk kemasan 200 ml 10.000, yang dia ingat itu sebagai harga acuan. Lah sekarang berapa? Gitu. Kalau misalkan ternyata sekarang 15.000, dia akan juga mungkin ragu untuk membeli ulang. Mungkin dia akan mengganti dengan merek lain. Berikutnya adalah upper bound price, harga maksimal yang akan dibayar oleh kebanyakan konsumen. Ini juga bisa menjadi sumber reference price. Ataupun yang berikutnya, harga minimal yang akan dibayar oleh kebanyakan konsumen. Ini juga bisa menjadi harga acuan. Berikutnya yang pasti adalah harga pesaing. Ini pasti menjadi acuan merek yang lain. Jadi mereka sebelum membeli pasti akan membanding-bandingkan itu. Berikutnya harga masa depan atau harga mendatang yang diharapkan. Itu. Contoh kalau misalkan ini nantinya banyak peminatnya, berarti harga ke depan akan tinggi, gitu ya, diperkirakan akan naik. Dia kemudian buru-buru membeli produk tersebut di
masa sekarang sebelum kehabisan atau harga naik. Itu adalah expected future price. Yang terakhir adalah ya harga diskon yang lazim. Ini juga sebagai sumber dari reference price. Sedangkan terkait dengan price ending, tidak selalu kemudian price ending itu manjur dalam penetapan harga. Kita perlu mengetahui pada saat kapan perusahaan bisa menggunakan price ending. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan price ending pada saat pelanggan jarang membeli produk tersebut. Nah, kita bisa menggunakan price ending. Karena jarang, biasanya dia tidak mempunyai acuan harga. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah dia pelanggan baru untuk produk merek tersebut. Contoh, misalkan sebelumnya dia menggunakan merek yang lain, saat ini kemudian dia misalkan mencoba merek tersebut sebagai pelanggan baru. Ini pun juga pas disasar dengan menggunakan strategi price ending. Kemudian yang ketiga adalah desain produk selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, karena desain produk selalu berubah, ini menyulitkan bagi konsumen untuk menggunakan reference price. Kalau kemarin misalkan 10.000, berikutnya jadi 12.000, tetapi ada perubahan misalkan kemasan atau perubahan volume atau perubahan apapun juga, mungkin mereka akan menilai hal tersebut wajar gitu. Oh, harga naik ternyata karena apa? Oh, volumenya tambah, meskipun sedikit, mungkin mereka tidak sempat mengukur. Oh, kemasannya lebih bagus gitu ya, lebih eksklusif. Nah, dengan kondisi seperti ini, desain yang selalu berubah, konsumen juga akan kemudian melupakan reference price. Yang berikutnya adalah harga berubah secara musiman. Ya, contoh misalkan banyak produk musiman, contoh misal payung gitu ya. Pada saat musim, konsumen pasti akan hanya mengingat secara umum. Dia tidak akan kemudian mengingat secara khusus perubahan harganya berapa persen. Yang jelas dia hanya membandingkan kalau musim hujan harganya mungkin wajar lebih tinggi dibandingkan musim kemarau. Kemudian yang terakhir tentunya adalah kapan price ending itu tepat digunakan pada saat kualitas atau ukuran bervariasi di seluruh toko. Gitu ya. Nah, contoh misalkan di tiap daerah kualitas dan ukuran meskipun merek sama, dia menggunakan kualitas dan ukuran yang berbeda-beda, sehingga ini juga menyulitkan bagi konsumen untuk mengingat gitu ya, mengingat harga yang terakhir dia beli. Oke. Itu terkait dengan consumer psychology gitu ya. Nah, berikutnya setelah perusahaan atau kita mengetahui psikologi dari konsumen terkait dengan mereka dalam menilai, mengevaluasi suatu harga, berikutnya perusahaan bisa menetapkan harga. Nah, tetapi dalam penetapan harga, secara umum kita perlu mengetahui langkah-langkah atau tahapan dalam penetapan harga. Berikut ini adalah tahapan dalam penetapan harga. Yang pertama, mulai dari pemilihan tujuan harga, kemudian penentuan demand, mengestimasi biaya, menganalisis competitor price mix, kemudian memilih metode pricing, yang terakhir adalah memilih harga akhir. Nah, beberapa tahap ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah selecting the pricing objective. Tujuan dari harga ini untuk apa? Bisa jadi perusahaan menetapkan suatu harga yang pertama tujuannya untuk survival, untuk bertahan di pasaran. Atau tujuan yang kedua, untuk memaksimalkan profit saat ini. Atau tujuan ketiga, untuk memaksimalkan market share.
Atau tujuan keempat, untuk memaksimalkan market skimming. Ini maksudnya adalah perusahaan menetapkan harga tinggi pada saat peluncuran produk baru dan nantinya akan berlahan-lahan turun. Ini biasanya tujuan ini dipakai oleh produk-produk teknologi tinggi gitu ya, seperti prosesor. Itu biasanya seperti itu. Pada saat awal peluncuran mereka harganya tinggi, kemudian nanti bertahap turun. Kemudian yang terakhir adalah product quality leadership. Ya, dia ingin dikenal oleh pasar adalah sebagai pemimpin produk yang berkualitas. Tujuan ini perlu ditetapkan supaya apa? Karena nantinya akan terkait dengan tahap-tahap berikutnya. Gitu ya. Kita tidak bisa kemudian langsung ujuk-ujuk menentukan harga tanpa mengetahui tujuan atau target dari penentuan harga tersebut. Oke, berikutnya yang tahap kedua adalah menentukan demand. Saya yakin Anda sudah belajar di mata kuliah PPC gitu ya. Salah satunya adalah meramalkan permintaan. Tetapi di sini coba kita lihat beberapa hal lain yang kemungkinan besar berpotensi mempengaruhi permintaan. Pertama adalah price sensitivity. Yang kedua adalah estimating demand curve. Yang ketiga adalah price elasticity of demand. Gitu ya. Oke, yang biasa Anda kenal di forecasting demand adalah yang kedua, estimating demand curve. Secara umum ada 3 metode ya, atau 3 ya pendekatan untuk mengestimasi demand. Yang pertama adalah menggunakan survei, ya, mengeksplorasi jumlah permintaan secara langsung, gitu ya. Kita mensurvei ke konsumen, minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua adalah menggunakan metode price experiment. Dengan cara apa? Membedakan harga dari item yang berbeda di satu toko, ataupun membebankan harga yang berbeda untuk item yang sama di wilayah yang sama untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan. Itu adalah price experiment. Yang ketiga adalah menggunakan statistical analysis, yaitu menganalisis hubungan antara harga masa lalu ataupun penjualan masa lalu ataupun juga faktor-faktor yang lain terhadap demand masa mendatang. Nah, statistical analysis ini salah satunya adalah salah satu tipe dari statistical analysis adalah yang sudah Anda pelajari di forecasting demand di PPIC, yaitu apa? Peramalan demand dengan menggunakan time series, gitu ya. Oke, itu terkait dengan estimating demand curve. Kita perlu bahas juga yang lebih detail terkait dengan price sensitivity. Faktor yang mendorong sensitivitas harga itu kurang, gitu ya, atau rendah, itu apa saja? Yang pertama adalah produk tersebut sangat khas, gitu ya, berbeda dengan produk yang lain. Gitu. Mungkin juga nanti bisa terkait dengan yang kedua, tidak ada produk substitusinya. Gitu. Kalau tidak ada produk substitusinya pun bisa jadi faktor yang kedua adalah buyer tidak menyadari adanya produk substitusi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembeli tidak dapat dengan mudah membandingkan kualitas dari produk pengganti. Nah,
Contohnya dia kesulitan antara produk yang utama dengan pengganti, perbedaan kualitasnya bagaimana. Pada saat dia tidak bisa membedakan secara signifikan perbedaan tersebut, sensitivitas terhadap harga juga rendah. Yang keempat adalah belanja yang memiliki atau belanja dengan porsi yang jauh lebih kecil terhadap total pendapatan pembeli. Nah, ini juga kurang sensitif. Contoh misalkan, pendapatannya satu bulan 100 juta, belanjanya hanya sebulan 10 juta. Berarti kalaupun kemudian harga naik dengan drastis ataupun ya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, mungkin bagi orang yang penghasilannya 10 kali lipat dari pengeluaran bulanan rutinnya, itu tidak begitu masalah. Yang berikutnya adalah belanja, porsi belanja. Itu termasuk kecil jika dibandingkan dengan total biaya produk akhir. Maksudnya apa? Di sini bukan porsi belanja dalam artian seperti yang faktor sebelumnya, di mana adalah harga akhirnya itu termasuk kecil. Dalam artian apa? Produsen ini memberikan atau mengambil margin yang sangat kecil gitu. Sehingga itu pun mengakibatkan sensitivitas terhadap harga sangat rendah. Berikutnya adalah sebagian biaya dibayarkan oleh pihak lain. Contoh misalkan selama yang saat ini umum, misalkan Anda belanja di e-commerce, kemudian apa? Bebas ongkir gitu ya. Nah, ini kan berarti sebagian biaya dibayar oleh pihak lain. Itu juga menjadikan sensitivitas harga rendah. Faktor berikutnya adalah produk ini digunakan dengan aset bersamaan dengan aset yang dibeli sebelumnya. Produk yang digunakan dengan aset yang dibeli sebelumnya. Berarti produk ini hanya untuk tambahan karena kita sudah mempunyai produk lain sebagai aset yang sudah dibeli sebelumnya. Berikutnya adalah produk ini diasumsikan memiliki kualitas tinggi dan prestis yang tinggi. Gitu ya. Karena kualitas tinggi dan prestis tinggi, maka biasanya harganya juga tinggi. Sehingga apa? Hanya orang-orang tertentu atau konsumen tertentu yang meminati produk tersebut. Nah, kelas-kelas yang meminati produk kualitas tinggi dan prestis tinggi ini biasanya kurang sensitif terhadap perubahan harga. Kemudian pembeli tidak dapat menyimpan produk, dalam artian produk yang gampang busuk atau rusak. Gitu ya. Misalkan sembako, gitu ya, beras harganya naik tiba-tiba misalkan 50%. Kira-kira permintaannya turun? Tidak. Permintaan tetap atau bahkan naik. Karena apa? Pasar tiba-tiba apa? Chaos gitu ya, panik. Kemudian panik buying gitu ya. Contohnya selama pandemi sempat kemarin gitu ya, sembako diserbu. Karena apa? Takut kurang pasokan. Sehingga kemudian meskipun harga tinggi kemudian tetap aja dibeli. Tapi kasihan yang tidak mampu beli gitu ya. Ya, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya, faktor yang mendorong tidak sensitif terhadap harga. Kemudian kita perlu juga mengetahui yang namanya elastisitas harga terhadap demand. Ya. Ini secara umum, beda dengan faktor tadi ya, tidak terkait dengan faktor yang mendorong ataupun yang mendorong tidak sensitifnya
perubahan harga. Secara umum, masalah elastisitas itu elastisitas harga kita bisa lihat dua gambar tersebut. Yang pertama adalah inelastic demand, demand tidak elastik. Ini terjadi pada saat, contoh misalkan di gambar ini, harga dinaikkan dari $10 menjadi $15. $10 permintaannya adalah 105. Pada saat dinaikkan $5, permintaannya hanya turun sedikit. Nah, ini dinamakan inelastic demand. Yang kedua adalah elastic demand. Ini permintaan sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Contohnya di sini misalkan ya, sebelumnya harga $10, permintaan 150 unit. Kemudian harga dinaikkan $5, permintaan turun jadi 50. Ini sangat elastis. Inelastic demand itu dimana kalau bisa disimpulkan adalah dia perubahan demand itu tidak signifikan terhadap perubahan harga, sedangkan tidak berubah signifikan terhadap perubahan harga. Sedangkan kalau elastic demand, di sini demand sangat signifikan berubah terhadap perubahan harga. Perubahan kecil menyebabkan perubahan yang cukup besar dalam demand. Nah, kedua hal ini perlu Anda ketahui untuk apa? Bukan hanya sekedar kemudian seperti tadi, gitu ya. Anda hanya mengestimasi demand dengan menggunakan misalkan time series, selesai urusan. Tidak. Anda juga harus perhatikan produk yang Anda jual itu bagaimana, sensitif enggak terhadap harga. Terus kemudian elastis enggak demandnya terhadap perubahan harga. Karena dua hal ini sangat berpengaruh dalam mengestimasi demand masa mendatang. Dan dua faktor ini tidak pernah Anda ikutkan atau pertimbangkan pada saat Anda meramalkan demand dengan time series. Sehingga ini perlu menjadi pertimbangan untuk menentukan demand masa mendatang. Setelah Anda tentukan demand masa mendatang, berikutnya adalah mengestimasi biaya. Oke, perusahaan sudah dapat gambaran demand masa mendatang itu berapa. Ya, polanya naik atau mungkin musiman atau seperti apa. Berikutnya adalah perlu mengestimasi cost. Yang pertama perlu kita ketahui yang namanya tipe biaya, kemudian accumulated production, kemudian target costing, dan yang terakhir activity based costing. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah term yang umum kita ketahui di dalam produksi. Ada beberapa jenis biaya produksi. Yang pertama adalah fixed cost, variable cost, total cost, average cost, dan cost at different level of production. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terhadap perubahan tingkat produksi. Ya, misalkan biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya sewa, overhead, gitu ya. Itu masuk biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring perubahan tingkat produksi. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, itu adalah biaya variabel. Kemudian total biaya penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap tingkat produksi. Biaya rata-rata adalah biaya produksi per unitnya. Biaya yang berubah terhadap tingkat produksi, kita bisa lihat contohnya adalah yang grafik yang pertama, ini untuk short run average cost. Itu ya. Average cost tidak hanya kemudian berlaku secara rata-rata untuk jumlah produksi berapapun juga average cost-nya sama.
Kalau kita memperhatikan different level of production, average cost itu bisa berubah seiring perubahan kuantitas produksi. Ini contohnya, gitu ya. Kita bisa gambarkan contoh misalkan untuk produksi yang sedikit itu biasanya cost per unitnya itu lebih tinggi dibandingkan produksi yang banyak. Nah, yang banyak ini nanti juga akan dia mencapai titik ideal, biaya yang paling efisien. Kemudian dengan bertambahnya kuantitas produksi akan naik karena apa? Adanya misalkan biaya maintenance tambahan, biaya overtime dan lain sebagainya. Sehingga apa? Cost per unitnya naik. Kemudian kalau kita lihat untuk long run average cost, itu merupakan gabungan dari short run average cost dengan level produksi yang berbeda-beda. Contohnya Anda bisa lihat di grafik B. Gitu ya. Untuk level produksi efisien 100, 1000, 2000, 3000, 4000 di sini memiliki unit cost yang berbeda-beda. Lah, gabungan dari short run ini adalah menggambarkan long run average cost, di mana di long run average cost nanti kita juga bisa menentukan biaya paling efisien di kuantitas produksi berapa. Ya. Oke. Cost term ini khususnya untuk average cost pada different level of production kita perlu ketahui karena kita perlu mengetahui biaya paling efisien di level produksi berapa atau di kuantitas produksi berapa, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan gitu ya, apakah ada selisih atau sama dengan hasil forecast demand kita gitu. Bisa jadi kan begini, contoh misalkan hasil forecastingnya adalah 1000 per hari. Kemudian ternyata efisien cost per unitnya adalah kalau kuantitas produksinya 1000. Lah ini bagaimana? Lah ini nantinya perlu kita pertimbangkan sebagai masukan untuk di step yang berikutnya. Berikutnya adalah accumulated production, gitu ya. Secara umum biaya rata-rata produksi per unit itu nantinya akan mengalami penurunan sebagai akumulasi pengalaman produksi atau disebut kurva pengalaman. Nah, ini juga perlu kita ketahui untuk mengetahui titik accumulated production yang paling efisien pada saat apa kita mencapai kurva belajar yang paling tinggi. Berarti yang kalau kita sudah sangat ahli gitu ya dalam hal produksi ini, kita akan menemukan skema yang paling efisien untuk produksi produk tersebut. Berikutnya kita perlu pertimbangkan juga, tadi sudah kita hitung total biaya average cost gitu, kemudian terkait dengan kurva belajar terhadap accumulated production. Yang berikutnya kita perlu tentukan juga target costing. Nah, dalam pricing tentunya kan tadi sudah di awal misalkan siapa yang akan disasar gitu ya, demandnya berapa. Berarti kita sudah bisa juga menentukan ancang-ancang gitu ya, target costing dari mulai dari desain, engineering, manufaktur sampai sales itu berapa yang kita targetkan atau yang perusahaan targetkan. Ya. Biaya dapat turun seiring skala produksi dan pengalaman produksi, tetapi biaya juga dapat berkurang sebagai hasil dari upaya dalam efisiensi pada saat merancang produk, pada saat engineering, dalam hal manufacturing dan juga sales, gitu ya. Sehingga di sini perusahaan harus memeriksa setiap elemen biaya yang ada terkait dengan desain, gitu ya, engineering, manufaktur, penjualan dan biaya-biaya yang lain. Untuk apa? Menurunkan biaya sehingga proyeksi biaya akhir itu dalam kisaran target. Kenapa perlu ada target ini? Perlu Anda ingat adalah harga jual nantinya sangat dipengaruhi oleh total harga penjualannya, di mana harga jual ini nanti kita juga harus pertimbangkan dengan harga pesaing. Nah, ini nanti di tahap yang terakhir pada saat kita menentukan harga akhir.
Tetapi perlu kita ketahui target costing ini pada saat kita bisa mencapai, kita bisa optimis gitu ya, nantinya kita bisa, harga jual kita bisa bersaing dengan konsumen. Berikutnya, dalam hal efisiensi biaya kita perlu juga ketahui activity based costing gitu ya, di mana biaya ini kita ukur berdasarkan atau tentukan berdasarkan aktivitas. Metode ini untuk menetapkan biaya pada produk, layanan, proyek, tugas, ataupun akuisisi berdasarkan aktivitas yang dilakukan dan juga sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas tersebut. Pada saat kita bisa membagi atau menguraikan biaya-biaya itu dalam aktivitas, nanti kita bisa tahu mana aktivitas yang bisa kita hilangkan, kurangi, gabung, sehingga kita bisa melakukan efisiensi biaya. Oke. Sorry, ini slide-nya tadi ketinggalan. Ya. Activity based costing. Oke, setelah kita ketahui keempat aspek tadi untuk menentukan atau mengestimasi biaya, dan terus kemudian bagaimana kita bisa mengefisiensi biaya misalkan dengan activity based costing gitu ya, dengan target costing. Tahap berikutnya adalah menganalisis harga, biaya, dan penawaran dari kompetitor. Nah, apa yang bisa kita pertimbangkan dalam analisis ini? Yang pertama adalah jika penawaran perusahaan kita berisi fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing, maka sebaiknya kita bisa mengevaluasi nilainya, yaitu menetapkan dengan harga yang lebih tinggi atau menaikkan harga. Tetapi jika penawaran dari pesaing berisi fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan kita harus bisa memberikan harga yang lebih rendah dari pesaing. Berikutnya adalah kita perlu menentukan metode pricing yang pas gitu ya, sebelum kita menentukan harga akhir. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode konvensional, markup pricing. Ya, gambaran sederhananya adalah harga pokok penjualan ditambah margin gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan penetapan harga tersebut dengan return on sales, kita bisa hitung dengan rumus yang ada di slide. Markup price sama dengan unit cost. Unit cost itu adalah variable cost ditambah fixed cost dibagi 1 minus return on sales yang diinginkan. Kemudian metode yang kedua adalah target return pricing. Di sini acuannya adalah return on investment, yaitu perusahaan menentukan harga yang menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang sesuai ditargetkan. Nah, ini penghitungannya adalah target return price sama dengan unit cost ditambah desired return dikalikan invested capital dibagi unit sales. Kemudian metode yang ketiga adalah value pricing. Konsepnya adalah everyday low pricing without price promotion. Berarti bukan hanya sekedar selama masa promosi, tetapi perusahaan berusaha memberikan harga yang bersaing, harga yang cukup rendah gitu ya, sepanjang waktu. Itu adalah value pricing. Berikutnya adalah perceived value pricing. Ini contohnya adalah perusahaan alat berat Caterpillar. Dia menetapkan harga, misalkan di sini harga traktor $100. Tetapi harga pesaing hanya $90.000.
Mungkin sekilas konsumen akan menilai, oh Caterpillar lebih tinggi harganya dibandingkan pesaing. Nah, cuman di sini dealer bisa menjelaskan gitu ya, strategi pricing perceived value pricing ini adalah seperti ini. Konsumen membayar lebih besar 10.000 dibandingkan pesaing itu karena apa? Dia mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah $7.000. Terkait dengan apa? Produk Caterpillar itu lebih awet gitu ya. Durability-nya lebih bagus dibandingkan pesaing. Selain itu, konsumen akan mendapatkan nilai $6.000 berupa apa? Reliability, kehandalan produk dari Caterpillar yang tidak mudah rusak. Gitu ya. Tidak mudah rusak. Kemudian ada tambahan lagi senilai $5.000 terkait dengan apa? Superior service. Gitu ya, ada layanan purna jual yang prima di sini. Terus kemudian berikutnya ada $2.000 terkait dengan apa? Warranty on parts. Nah, kalau dijumlah totalnya adalah $20.000. Sehingga seolah-olah di sini konsumen membayar $100.000 malah bukan kemudian dia rugi $10.000 karena dia membeli dengan atau membayar dengan harga lebih mahal $10.000, tetapi malah mendapat tambahan manfaat lebih $10.000. Karena dengan dia membayar $100.000 itu seperti apa? Dia membayar $90.000 traktor senilai traktornya kompetitor ditambah $20.000 manfaat lebihnya gitu ya. Sehingga kan surplus 10.000 tuh. Nah, itu adalah perceived value pricing, yaitu perusahaan menjual berdasarkan nilai yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Berikutnya adalah going rate pricing, penetapan harga sesuai dengan tarif berdasarkan harga sebagian besar kompetitor gitu ya. Ini berlaku biasanya di produk-produk fertilizer atau pupuk, semen gitu ya, baja itu menggunakan going rate pricing. Berikutnya ada auction type pricing, menggunakan ini adalah lelang gitu ya. Lelang ada 3 jenis, ascending bids, descending bids, sama sealed bid. Kalau ascending bids itu adalah penawar atau bidder menaikkan harganya bertahap. Ya. Nah, juru lelangnya biasanya sudah menentukan harga awalan lelang itu berapa gitu ya. Kemudian penawar menaikkan bertahap. Lah, penawar yang tertinggi itu adalah penawar yang menang. Kalau yang descending itu kebalikan. Yang aktif adalah auksionernya atau juru lelangnya, di mana dia menurunkan harga tawaran gitu ya, itu bertahap gitu. Contoh kalau misalkan yang ascending itu contoh misalkan suatu produk gitu ya. Harga lelang awalnya 1 juta. Kemudian apa? Penawarnya itu menaikkan bertahap. Oh, saya mau 1,1. Kemudian yang lain bersahut 1,2, 1,3. Sampai kemudian misalkan 1,5. Ditunggu beberapa menit tidak ada yang menaikkan lagi di atas 1,5, berarti penawar 1,5 itulah yang menang. Berbeda dengan yang descending, ini yang aktif adalah juru lelangnya. Juru lelangnya pertama misalkan bilang, harganya 2 juta. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Kemudian diturunin lagi, 1,9. Nggak ada juga yang mau. 1,8. Nggak ada yang mau. 1,7. Nggak ada yang mau. 1,6. Kemudian ada yang mau. Lah itulah kemudian yang memenangkan lelang. Tipe yang terakhir adalah sealed bid, lelang tertutup, di mana biasanya lelang ini biasa bisa Anda temui di pengadaan barang jasa pemerintah. Gitu ya. Di mana penawar gitu ya, atau yang mengikuti lelang proyek tersebut biasanya mengajukan penawaran harga dalam amplop tertutup. Gitu ya. Sehingga nantinya tiap-tiap peserta lelang itu tidak mengetahui pesaingnya itu memberikan penawaran harga berapa gitu ya, pesaing yang lain berapa, itu tidak saling mengetahui. Nah, setelah menentukan metode pricing, yang terakhir tentunya adalah
menentukan harga akhir. Lah, pada saat menentukan harga akhir, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harus kita perlu memperhatikan yang namanya dampak terhadap aktivitas marketing lain yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan oleh perusahaan. Lah, ini harus mempertimbangkan masalah kualitas merek dan iklan perusahaan relatif terhadap pesaing yang ada. Berikutnya adalah apakah ada kebijakan pricing dari company yang kita tidak bisa kemudian ubah. Contohnya di sini misalkan maskapai penerbangan mengenakan tambahan biaya ke konsumen untuk konsumen yang mengubah jadwal reservasi untuk tiket-tiket diskon. Nah, itu adalah kebijakan. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga pada saat menentukan harga akhir. Berikutnya adalah gain and risk sharing pricing. Di sini pembeli dapat juga menolak penawaran penjual karena tingkat risiko yang dirasakan cukup tinggi. Nah, supaya pembeli tidak menolak, penjual bisa mengajukan opsi, yaitu untuk memberikan backup terhadap sebagian atau seluruh risiko. Gitu ya. Jika penjual tidak dapat memberikan manfaat atau nilai atau value yang dijanjikan sepenuhnya ke pembeli. Yang terakhir adalah perlu dipertimbangkan apakah distributor atau dealer masih bisa menanggung untung, gitu ya. Kalau misalkan kita bekerja sama dengan intermediaris. Terus juga kita perlu pertimbangkan bagaimana kompetitor akan bereaksi kalau misalkan kita tentukan harga kita, gitu ya. Contoh misalkan harganya lebih rendah, kompetitornya biasanya bereaksi seperti apa lah. Ini juga kita perlu pertimbangkan. Berarti pada saat penentuan harga akhir, tidak kemudian sekonyong-konyong kita hanya menentukan satu skenario harga, tapi bisa ada beberapa skenario di mana ini sebagai respon juga kalau misalkan respon balik, gitu ya. Kalau misalkan kompetitor segera bereaksi terhadap penetapan harga kita. Juga kita perlu pertimbangkan yang namanya aturan dari pemerintah, gitu ya. Biasanya kan diawasi oleh KPPU. Nah, ini harganya wajar enggak, jangan-jangan ini nantinya harganya hanya untuk membunuh, gitu ya, pemain pasar yang lain, sehingga dia bisa kemudian monopoli. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan pada saat menentukan harga akhir. Oke, itu adalah ke-6 tahap dalam penentuan harga. Banyak hal yang perlu diperhatikan sehingga penentuan harga bukan hanya sekedar kita menentukan harga pokok penjualan tambah margin, urusan selesai. Tidak sesederhana itu. Oke, itu yang utama. Untuk berikutnya ini akan saya jelaskan secara singkat karena ini hal-hal yang bisa Anda ketahui secara umum, secara logis yang terjadi di pasar. Pertama adalah hubungan antara harga relatif, kualitas relatif, dan iklan relatif antara perusahaan dengan pesaing. Ya. Merek dengan kualitas rata-rata, tetapi anggaran iklan yang besar, itu dia bisa menentukan harga premium. Karena apa? Iklannya kan besar, sehingga dia bisa membombardir masyarakat dengan iklan yang intensif. Itu biasanya untuk produk-produk consumer goods. Berikut sehingga konsumen nantinya akan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang lebih dikenal daripada produk yang tidak dikenal. Berikutnya adalah merek dengan kualitas relatif tinggi dan iklan relatif tinggi dapat memilih harga tertinggi. Ya, berarti harga paling tinggi, kualitasnya tinggi, iklannya juga gencar, perusahaan bisa menentukan harga yang paling tinggi. Sebaliknya, merek dengan kualitas rendah dan iklan rendah sebaiknya memilih harga yang terendah. Bagi para market leader, terdapat hubungan positif. Biasanya terjadi seperti ini antara harga tinggi dengan iklan yang tinggi yang terjadi pada tahap akhir siklus hidup produk. Maksudnya apa? Biasanya pada saat tahap itu sudah memasuki titik mature,
atau dewasa kemudian sudah akan masuk ke decline, gitu ya. Ada hubungan positif antara harga tinggi dan iklan tinggi. Kalau misalkan perusahaan ingin harga tetap tinggi, iklan juga sebaiknya tinggi, gencar gitu ya. Tapi ini berlaku hanya untuk market leader. Kalau bukan market leader, tidak bisa kita berharap hal ini terjadi secara umum gitu ya, secara general. Terus berikutnya adalah ya pada saat sudah menentukan harga pasti ada respon dari pesaing gitu ya. Sehingga di sini ada beberapa strategi adaptasi harga gitu terhadap misalkan kondisi yang ada di pasar. Pertama adalah geographical pricing, discount allowance, promotional, dan differentiated pricing. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah geographical pricing. Secara umum ini berdasarkan geografis gitu ya. Dan secara umum juga ini lebih banyak price adaptation strategi ini dikembangkan atau biasanya diaplikasikan untuk perdagangan antar negara. Kebanyakan terjadi seperti itu. Yang pertama adalah barter, di mana pembeli dan penjual bertukar barang secara langsung tanpa uang, tanpa pihak ketiga. Apakah zaman sekarang masih ada barter? Masih, ya, tapi tidak banyak. Perdagangan antar negara pun masih ada barter, masih, tetapi juga seperti tadi tidak banyak. Berikutnya adalah kesepakatan kompensasi, di mana penjual menerima sejumlah persentase pembayaran secara tunai dan sisanya dalam bentuk produk. Contoh misalkan pabrikan pesawat Inggris menjual pesawatnya ke Brasil dan Brasil membayar tunai 70%. Dan sisanya dalam bentuk produknya lain. Misalkan Brasil kan penghasil kopi, dalam bentuk kopi itu 30%-nya. Ini kan setengah barter gitu ya. Kemudian pengaturan pembelian kembali. Nah, ini adalah penjual menjual peralatan atau teknologi ke negara lain dan setuju untuk menerima sebagian pembayaran dengan produk yang dihasilkan dari teknologi atau peralatan yang sudah diinstalasi di negara tersebut. Contoh misalkan perusahaan kimia Amerika membangun pabrik untuk perusahaan India. Setelah pabrik berdiri tentunya pabrik siap memproduksi produk kimia. Lah pembayarannya adalah pembayaran sebagian tunai ke Amerika dari India tersebut. Sisanya adalah dibayar dengan bahan kimia yang sudah diproduksi oleh pabrik tersebut. Itu adalah buyback arrangement. Yang terakhir adalah skema offset. Nah, ini penjual menerima pembayaran penuh dalam bentuk uang tunai, tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah uang hasil dari penjualan tersebut untuk membeli barang yang diproduksi negara tersebut. Contoh misalkan Pepsi Cola menjual sirup cola ke Rusia. Ya, Pepsi mendapatkan penjualan dalam bentuk robel, mata uang Rusia, dan setuju untuk membeli sebagian minuman keras gitu ya, yang terkenal kan vodka di Rusia dengan harga tertentu untuk dijual di AS. Ini adalah skema offset. Kemudian adaptasi harga yang berikutnya adalah discount allowance. Ya, ini ada beberapa skema. Yang pertama adalah cash discount, berarti langsung saja potongan harga untuk pembelian tunai gitu ya. Kemudian ada diskon kuantitas, diskon harga karena membeli dalam jumlah besar, diskon fungsional ditawarkan oleh produsen kepada saluran distribusi yang membantu melakukan penjualan. Kemudian diskon musiman adalah diskon harga bagi mereka yang membeli produk pada saat off season. Allowance adalah pembayaran ekstra yang dirancang untuk mendapatkan partisipasi reseller atau retail dalam program promosi gitu ya. Selama masa promosi mereka mendapat pembayaran ekstra. Ini bisa dalam bentuk biasanya. Oke, sorry, tadi kelewat ya step 6. Relationship. Oke. Nah, ini price adaptation. Oke, di sini geographical pricing tadi ya.
Barter, compensation, buyback, dan offset. Oke, ini agak delay. Nah, berikutnya ini tadi discount allowance. Kemudian ada promotional pricing tactic gitu ya. Nah, ini ada loss leader. Ada beberapa skema. Loss leader ini adalah mendiskon harga merek-merek terkenal untuk merangsang traffic toko. Nah, biasanya bisa jadi kita akan tergiur ada promo besar-besaran merek terkenal, kemudian kita membeli produk tersebut, tapi biasanya tanpa sengaja sekalian belanja beli produk lain gitu ya. Padahal itu hanya untuk pancingan Anda lebih boros gitu. Kemudian berikutnya adalah special event pricing. Penjual akan menetapkan harga khusus pada musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Misalkan pada saat tahun ajaran baru gitu ya, ada promo buku tulis dan lain sebagainya. Berikutnya, skema berikutnya, penjual akan menawarkan harga khusus secara eksklusif untuk pelanggan tertentu. Biasanya ya pelanggan yang loyal gitu ya, sering beli. Kemudian ada cash rebate. Ini tujuannya untuk mengurangi inventory di toko atau di distributor, yaitu menawarkan potongan harga untuk mengurangi inventory. Biasanya di akhir tahun kan ada cash rebate. Kemudian low interest financing, ini perusahaan menawarkan pembiayaan bunga rendah dengan menggandeng pihak ketiga yaitu perbankan. Kemudian ada longer payment term, biasanya menawarkan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, misalkan pembelian mobil. Terus kemudian ada warranty and service contract. Ya, perusahaan menawarkan garansi tambahan gitu ya. Dan juga kontrak purna jual dengan gratis ataupun berbiaya rendah. Dan strategi yang terakhir adalah psychological discounting gitu, menetapkan harga artificial yang sangat tinggi dan kemudian menawarkan diskon produk yang besar. Ini sering terjadi gitu ya. Sebenarnya ya harga umumnya misalkan sebenarnya hanya 100.000, kemudian di situ ditulis 500.000 gitu ya, dicoret kemudian dijual misalkan 99.900 ya, sebenarnya diskonnya hanya 100 rupiah gitu. Ini adalah beberapa promotional pricing tactic gitu, yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Berikutnya ada differentiated pricing. Di sini pembedaan harga berdasarkan customer segment gitu ya. Ini sudah umum, misalkan ada dewasa, anak. Kemudian product form pricing berdasarkan mililiter dari produk, tetapi tidak proporsional gitu ya. Misalkan sampo 100 liter 5.000, kemudian untuk 200 liter harus 10.000, tidak harus proporsional, biasanya lebih murah gitu ya, 9.000. Kemudian ada image pricing, ini terkait dengan beda kemasan ya beda harga, ataupun channel pricing gitu ya, antara fast food harga misalkan minuman gitu ya, teh botol di fast food dengan vending machine bisa berbeda. Location pricing, berdasarkan lokasi, misal titer tiket atau tiket tempat duduk pesawat yang paling depan biasanya lebih mahal dibandingkan yang belakang. Yang tengah juga biasanya yang lebih longgar, dekat sayap itu juga lebih mahal. Ini terkait dengan lokasi. Kemudian time pricing, beda antara weekend dan weekday. Yield pricing gitu ya, airlines ya, harga lebih rendah kalau kita booking lebih awal. Itu adalah yang bisa dilakukan strategi diferensiasi harga. Berikutnya pada saat mungkin sudah mulai ada penetapan harga gitu ya, mungkin perusahaan lain atau kompetitor kita juga akan merespon gitu ya. Cuma merespon dengan apa? Pemotongan harga juga gitu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan pada saat memotong harga.
bisa menyebabkan apa? Jebakan ataupun perangkap lain yang kemudian akan muncul. Pertama adalah perangkap low quality trap. Pada saat kita mendiskon, konsumen bisa berpikir jangan-jangan kualitasnya diturunkan. Nah, ini adalah low quality trap. Kemudian ada fragile market share trap, di mana harga rendah memang dapat membeli market share gitu ya, tetapi tidak bisa membeli loyalitas dari konsumen. Mungkin pelanggan yang biasa bisa beralih ke produk lain yang menawarkan harga lebih rendah, tetapi konsumen yang loyal biasanya tidak mudah untuk beralih. Perangkat berikutnya adalah shallow pocket trap. Di sini terjadi pada saat pesaing dengan harga yang lebih tinggi dapat dihadapi dengan harga yang lebih rendah, tetapi harus memiliki daya tahan yang lebih lama karena butuh cadangan uang tunai. Maksudnya apa? Pada saat perusahaan mendiskon harganya, bisa jadi apa? Marginnya akan berkurang. Padahal perusahaan butuh tetap survive. Lah ini perusahaan butuh apa? Cadangan uang tunai yang cukup besar. Ataupun selain cadangan itu bisa juga kemudian ditempuh dengan cara tadi, efisiensi biaya. Supaya apa? Marginnya tetap meskipun harganya lebih rendah. Kemudian price war trap, perangkap perang harga. Pesaing kemudian merespon dengan menurunkan harga mereka lebih jauh. Perusahaan Anda juga merespon sehingga terjadi perang harga. Nah, kalau yang sebelumnya adalah menginisiasi potongan harga, sekarang kita mungkin juga bisa terapkan strategi untuk menaikkan harga. Strategi ini bisa diterapkan pada saat perusahaan mengalami beberapa kondisi seperti ini gitu ya, ataupun biasanya ditemui pada perusahaan-perusahaan tertentu saja. Contohnya misalkan di sini delayed quotation pricing. Ini adalah perusahaan tidak menetapkan harga akhir sampai dengan produk selesai. Dia hanya memberikan estimasi saja. Pada saat produk selesai, dia baru bisa memberikan harga produk akhir. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena waktu proses produksinya lama. Biasanya untuk konstruksi industri alat untuk memproduksi alat berat gitu ya. Misalkan juga ya intinya untuk proyek-proyek yang waktu produksinya lama itu bisa menggunakan harga penawaran tertunda. Kemudian bisa menggunakan eskalator clauses gitu ya, pasal eskalator, yaitu perusahaan yang mengharuskan pelanggan untuk membayar harga hari ini plus kenaikan akibat inflasi. Nah ini juga sebenarnya sama untuk kasus waktu produksi yang lama gitu ya, biasanya untuk proyek konstruksi pesawat, pembangunan jembatan gitu, sama dengan yang pertama, cuman berbeda untuk penetapan harganya. Kalau yang pertama ditunda, kalau yang pertama adalah dibayar harga hari ini plus kenaikan gitu ya. Ya sebenarnya skemanya mirip gitu ya, tetapi tidak sama. Tetapi untuk kasus yang sama, biasanya untuk waktu produksi yang lama. Kemudian ada strategi unbundling. Kalau dibundling itu biasanya harganya lebih murah, ya ini dipecah supaya kita bisa jual harga yang lebih tinggi untuk masing-masing komponen. Ya. Oke, contohnya apa? Ya kalau misalkan jualan mobil, jualannya kosong gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan pembelinya minta, ini kok nggak ada GPS, boleh Pak, kami tambahkan GPS tapi nambah sekian. Loh ini kok nggak ada aksesoris ini, bisa tambahkan, kami tambahkan Pak, tapi ada tambahan lagi dan seterusnya. Itu adalah skema unbundling. Kemudian pengurangan diskon. Ya, tenaga penjualan tidak menawarkan diskon tunai ataupun diskon kuantitas. Nah, contohnya ya biasanya gitu ya, misalkan diberikan potongan 20% gitu ya.
Ternyata berikutnya karena biaya sudah naik, diskonnya berkurang jadi 10% atau bahkan diskonnya sudah tidak diberikan lagi. Itu juga skema untuk menaikkan harga. Nah, pada saat kemudian ada tadi penurunan harga, biasanya apa? Ada respon yang dilakukan oleh khususnya misalkan di brand leader gitu ya. Pertama adalah bisa juga yang pertama harga tetap tidak berubah. Kalau misalkan kompetitor menurunkan harga karena mungkin brand leader ini cukup pede gitu ya dengan mereknya, sehingga nggak perlulah menurunkan harga. Atau juga harga tetap, tetapi dia berusaha menambahkan value. Harga tetap sajalah, tapi tambahin value gitu ya, yang menguntungkan bagi konsumen. Ataupun juga bisa ikutan mereduksi harga. Atau juga misalkan malah menaikkan harga tetapi dengan memperbaiki kualitas gitu ya. Atau yang terakhir adalah meluncurkan produk dengan harga yang lebih murah dengan misalkan merek baru gitu ya. Sehingga apa? Tidak kemudian membuat apa merek yang awal itu dalam tanda kutip di benak konsumen kualitasnya terdegradasi karena dia misalkan ikut-ikutan mengurangi harga gitu ya, seperti itu. Itu banyak contoh kasus gitu, dalam istilah pemasaran sub brand gitu ya. Dia bermain di misalkan segmen yang lebih rendah, tetapi tidak perlu kemudian mengganggu nama merek awal yang sudah established gitu ya, yang sudah bagus, sudah bisa diterima oleh pasar, oleh konsumen gitu. Kita tidak perlu mengurangi harga, tapi luncurkan saja sub brand. Itu beberapa strategi yang biasa dilakukan oleh brand leader dalam merespon pemotongan harga dari kompetitor. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah pemasaran terkait dengan pricing. Banyak hal yang memang perlu disampaikan di sini. Sebenarnya saya ingin menyampaikan lebih rinci dengan contoh-contoh yang up to date, tetapi karena keterbatasan waktu dalam menyampaikan, saya tidak bisa menyampaikan sampai 2 jam atau bahkan 3 jam. Saya kira sudah cukup lengkap yang saya sampaikan. Nantinya bisa Anda ulas sendiri melalui rekaman ini diulang, kemudian ataupun juga Anda baca ulang dari nanti slide presentasi yang saya kirimkan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.